Lampu kuning, lilitan hutang. Pemerintah memang membutuhkan utang untuk membangun negara dan menjalankan program serta kebijakan untuk mendongkrak perekonomian nasional. Tetapi bukan berarti pasrah saja melihat tumpukan utang yang terus menggunung seperti kondisi terkini. Utang pemerintah kini mulai menjadi momok, pasalnya terus membengkak. Kementerian Keuangan mencatat utang hingga akhir Maret 2023 mencapai 7.879 triliun rupiah. Angka ini naik lebih dari 800 triliun rupiah dibandingkan posisi Maret 2022 sebesar 7.052,5 triliun rupiah. Situasi utang pemerintah ini cukup mengkhawatirkan, tidak hanya dari nominal yang terus naik, tetapi juga dampak ekonomi dan penggunaan utang masih minim. Hal itu terlihat dari persentase kenaikan utang yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi per Maret 2022. Jumlah utang pemerintah naik 11,7% periode Maret 2022 hingga Maret 2023. Sementara pertumbuhan ekonomi cuma naik 5,03% pada kuartal 1 2023. Artinya, pengelolaan utang pemerintah buruk, tidak mampu mengerek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari kenaikan utang. Kondisi inilah yang membuat peringatan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait utang menemukan relevansinya. Menurut JK, pemerintah saat ini membayar utang mencapai 1.000 triliun rupiah dalam setahun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tumpukan utang itu potensial menjadi bom waktu jika tidak dikelola dengan hati-hati, mengingat kondisi perekonomian, baik domestik maupun global, yang belum pulih 100%. Era pemerintahan Joko Widodo memang gencar mencari pembiayaan dari utang demi mengakselerasi pembangunan. Tercatat sejak 2014 Jokowi memimpin, peningkatan utang mencapai lebih dari 5.000 triliun rupiah. Ketika Jokowi dilantik sebagai presiden, utang Indonesia berada di angka 2.700 triliun rupiah. Dan kini, utang pemerintah hingga akhir Maret 2023 mencapai 7.879 triliun rupiah. Memang, rasio utang Indonesia masih di bawah batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60% dari PDB. Namun, sudah melampaui rekomendasi International Monetary Fund atau IMF di angka 25% sampai 35%. Kini, posisi utang pemerintah berada di angka 39,17% dari produk domestik bruto atau PDB. Posisi utang pemerintah ini sebenarnya sudah masuk zona lampu kuning, artinya pemerintah harus ekstra hati-hati mengelola utang. Apalagi utang pemerintah ini didominasi lewat surat berharga negara atau SBN yang nilainya mencapai 7.013,58 triliun rupiah. Terlalu bergantung pada SBN jelas akan berpotensi membuat pasar keuangan goyang, khususnya apabila sebagian besar investornya adalah asing. Kekhawatiran inilah yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Jangan sampai Indonesia nantinya terjerembab dalam tumpukan utang yang potensial membuat negara ini masuk kategori gagal bayar atau utang yang hanya menjadi beban bagi anak cucu di masa depan. Kita sangat mengapresiasi optimisme yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pembayaran utang pemerintah sampai saat ini masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bendahara negara ini menekankan dalam pengelolaan keuangan negara termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, di mana sebelum jatuh tempo utang bisa dibayar. Tetapi antisipasi untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk perlu kiranya dilakukan. Sudah saatnya pemerintah mengatur ulang pos pembiayaan utang. Manfaatkan utang seoptimal mungkin untuk mendongkrak perekonomian, bukan sekedar menambal kebutuhan negara yang tidak bersifat produktif. Anggaran-anggaran yang tak perlu sebaiknya dipangkas untuk mengurangi kebutuhan belanja pemerintah. Membangun ibu kota Nusantara ditunda dulu sebaiknya.